Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asifa Harinisa dari SMK Negeri 1 Amal Wudhu. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu kita akan membahas About Router OS. Nah, di About Router OS ini masih berkaitan dengan Mikrotik Certified Network Associative atau MTCNA, teman-teman. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada 3 materi. Yang pertama yaitu Router OS, Router Board. Yang kedua Router OS Feature. Yang ketiga Name Type Arsitektur Router Board. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Router OS, Router Board. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Router OS terlebih dahulu. Nah, Router OS ini berbasis OS ya teman-teman, yaitu sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board dan dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Lalu standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, kemudian di sini kita bisa browsing di pencarian macam-macam mikrotik yang bisa kita gunakan. Di sini kita ketikkan mikrotik x86 bit Aneto. Nah, enter. Nah, di sini terdapat Aneto mikrotik ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini cari mikrotik Dinara ya teman-teman. Dinara. Nah, ini mikrotik Dinara ya teman-teman. Teman-teman bisa install mikrotik Dinara. Kemudian di sini kita cari mikrotik Ogama. Nah, ini mikrotik Ogama ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menginstal yang versi Ogama. Nah, jadi mikrotik itu terdapat banyak versi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu router board. Nah, router board ini perangkat keras berbasis built-in hardware ya teman-teman. Lalu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Lalu tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar contoh dari router board itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya di materi yang kedua yaitu Router OS Feature. Nah, feature mikrotik ini ada banyak teman-teman. Di sini terdapat support 802.11 A/B/G/N/AC wireless network routing RIP OSPF BGP RIP NG OSF versi 3. Lalu firewall dan NAT yaitu fully custom, lalu Linux based. Yang ketiga yaitu point to point tunneling yaitu PPTP, PPPoE, SSTP dan Open VPN. Lalu user management yaitu DHCP atau proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Lalu ada tools yaitu bandwidth space, torch, matchping, MRTG dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cari website di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini wireless itu nirkabel ya teman-teman. Wireless sendiri ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Yang standarisasinya supportnya A/B/G/N/AC. Kemudian contoh dari indoor itu sendiri seperti cap wireless mikrotik. Kemudian untuk outdoor seperti point to point, point to multipoint. Nah, untuk point to point dan point to multipoint kita bisa lihat di pencarian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik cap wireless mikrotik. Nah, ini adalah contoh bentuk dari
indoornya ya teman-teman. Bentuknya seperti piring ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa cari contoh yang lain, yaitu SXTSI mikrotik. Nah, seperti ini bentuk dari SXTSI mikrotik ya teman-teman. SXTSI ini contoh dari indoor point to point ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa cari contoh yang lainnya juga, yaitu Dynadis mikrotik. Nah, ini bentuk dari Dynadis itu sendiri ya teman-teman. Nah, Dynadis ini contoh dari outdoor point to point. Nah, kemudian saya juga akan mencari contoh dari point to multi point. Contohnya yaitu Manbox mikrotik standar. Nah, seperti ini bentuk dari Manbox itu sendiri ya teman-teman. Nah, Manbox ini adalah contoh outdoor dari point to multi point. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu Omnitic mikrotik. Nah, seperti ini bentuk dari Omnitic mikrotik ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu kita masuk materi yang ketiga, yaitu name type arsitektur routerboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan routerboard name ya teman-teman. Jadi, pengkategorian nama pada perangkat routerboard mikrotik berdasarkan 3 kategori, yaitu ada simbol nama, kata, dan exceptional naming. Nah, di sini terdapat RB751, di mana RB ini adalah singkatan dari routerboard. Nah, angka pertama yaitu angka 7. Ini dia sebagai seri atau kelas router. Lalu angka 5 sebagai jumlah port Ethernet dan angka 1 sebagai jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, selain menggunakan nama, juga menggunakan kata seperti Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynadis, CHAP, Web, HAP, HX, dan juga menggunakan exceptional naming, artinya nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, contohnya yaitu routerboard 600, routerboard 800, 1000, 1100, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan routerboard type. Routerboard sendiri mempunyai banyak sekali type kodenya, contohnya seperti pada gambar berikut ya teman-teman, yaitu RB952UI, di mana RB ini adalah routerboard dan 9 ini sebagai series. Di sini contohnya itu series 900, dan 5 ini sebagai Ethernet, 2 sebagai wireless, UI sebagai featurebird. Lalu 5 AC2ND TC, di mana 5 AC2ND ini sebagai fitur wireless dan TC ini sebagai jenis casing. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur routerboard. Arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Contohnya seperti gambar pada berikut ini, yaitu MIPS-B, SMIP-S, TILE, PPC, ARM, X86, MIPS-LI, MMIPS. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cari di website di bawah ini, yaitu www.mikrotik.com/download. Penjelasan pada bab 2 ini sudah selesai teman-teman. Semoga di video ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau bacaan-bacaan yang ejaannya salah. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.